Bagaimana dengan sungkeman yang dilakukan pada saat ritual pernikahan? Haram, tidak boleh. Tidak boleh. Seluruh bentuk penghormatan diharamkan. Seluruh bentuk penghormatan diharamkan. Mohon maaf, kalau pernah ditanyakan apa hukum sungkeman misalnya, yang sampai kemudian diketahui sujud tersungkurnya seorang hamba di kaki orang tuanya, kakeknya, neneknya, atau siapa yang dianggap, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena menunjukkan penghinaan hamba tersebut dengan sisi penghinaan yang mestinya tidak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sujud adalah kondisi yang paling menghinakan seorang hamba di hadapan Allah, karenanya nggak boleh sujud kepada selain Allah. Besar sekali jasa seorang suami untuk istrinya. Bahkan Nabi bersabda, seandainya dibolehkan untukku memerintahkan seseorang sujud kepada manusia, aku akan perintahkan setiap wanita sujud kepada suaminya. Namun tidak boleh. Nabi memerintahkan itu. Sujud itu tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga, sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul. Manusia terbaik di permukaan bumi, manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali tidak memiliki itu, Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Siapa anda? Apatah lagi kalau kami tahu berkaitan dengan mencium tangan orang yang lebih tua atau orang yang alim, itu tidak apa-apa. Para sahabat sebagian ada yang mencium tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Zaid mencium tangannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan biasanya itu orang-orang dari kampung tuh yang datang mencium Rasul sallallahu alaihi wasallam tangan beliau, bahkan dalam riwayat mencium kaki Nabi alaihi salatu wassalam. Itu diperbolehkan, tapi kalau perkataan diwajibkan tidak. Ya, kita termasuk bentuk penghormatan kita kepada orang yang lebih tua, umpamanya kita cium tangannya. Kalau memang di sana tradisinya mencium tangan. Kalau umpamanya di Arab, di Madinah ya, itu adat kebanyakan masyarakat, kalau orang tua itu bukan dicium tangannya, tapi dicium kepalanya. Ini perbedaan tradisi sebenarnya. Jadi kalau di sana tuh anak-anak kecil, saya ngelihat Masya Allah, kadang-kadang kita berkunjung ke rumahnya Syekh ya, cucu-cucunya pada datang tuh, lari dia pegang kepala kakeknya ini dipegang nih, dicium tuh kepala kakeknya. Termasuk penghormat mereka dengan mencium kepala. Tapi kalau di Indonesia mungkin kebalik, orang yang lebih tua yang mencium kepala yang lebih muda atau anak kecil seperti itu. Jadi kalau dikatakan tadi apakah wajib? Tidak ada kewajiban seperti itu. Tinggal kembali kepada tradisi yang ada. Yang penting para ulama menjelaskan, dalam kita mencium tangan orang yang sepuh ya, itu diperbolehkan, tapi tidak karena dunianya. Karena memang orang ini ya punya ilmu tadi, mungkin juga dikarenakan dia orang yang punya pengalaman, yang apalagi ditokohkan, ya itu tidak ada masalah seperti dalam Islam. Kemudian orang yang sepuh, kalau nggak dicium tangannya juga jangan marah. Kadang-kala ada orang yang kalau tidak dicium tangannya jadi emosi dia. Kok itu kurang ajar? Enggak, mungkin dia
Tidak berkurang, cuma dia nggak mau cium tangan aja. Mungkin dia melihat, mungkin dia tidak perlu, atau karena penyebab apa dia tidak mencium tangan, nggak ada masalah. Jangan sampai membuat orang yang sepuh akhirnya jadi marah ketika tidak dicium tangannya. Carikan alasan-alasan untuk menjawab kenapa dia tidak mencium. Yang lainnya pada mencium, fulan kok nggak cium mamanya. Maafkan dia, mungkin dia memang seperti itu tradisinya, dia tidak mencium tangan orang tua. Karena di beberapa tempat subhanallah itu ada anak yang tangan orang tuanya nggak nyium. Kalau tidak salah di Bima atau di beberapa kampung mungkin di Bima ya. Saya punya teman itu, anak itu sama bapaknya salaman kayak anak muda gitu. Nggak cium tangan. Ya seharusnya, ya kalau kita bicara seharusnya sebagai sebuah etika ya, anak ya menghormati orang tuanya dengan mencium tangannya. Hadza wallahu a'lam bissawab.